Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas di buku 5D tema 9, benda-benda di sekitar kita. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5 ya. Oke, adik-adik sekalian, langsung saja hari ini kita akan membahas tema 9 subtema 2 ya, yaitu latihan soal subtema 2. Ini ada di halaman 146 ya, halaman 146 ya. Kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.4 ya. Jadi di sini ada sebuah iklan ya. Jadi perhatikan iklan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Oke. Jadi di sini ada iklan ya. Solusi jitu menghadapi UNBK ya. UNBK itu adalah ujian nasional berbasis komputer ya, sesuai kisi-kisi UN 2018. Di sini kita lihat ada CD-nya juga ya, adik-adik sekalian. Nah, ini terbitan dari Erlangga. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Judul utama iklan tersebut adalah ini. Ya, judulnya adalah Solusi Jitu menghadapi UNBK. Jadi yang besar-besar ini ya judulnya ya, adik-adik sekalian. Kemudian soal nomor 2, iklan tersebut termasuk iklan elektronik menggunakan media internet ya. Kita lihat di sini ya, ini adalah browsernya. Nah, jadi ini di internet. Kemudian nomor 3, tuliskan isi dan kesimpulan dari iklan tersebut ya. Dari iklan ini kira-kira isi dan kesimpulannya apa? Oke. Jadi sekalian di sini udah saya tuliskan ya, untuk isi dan kesimpulan dari iklan tersebut. Nah, isinya adalah iklan berisi tentang tips menghadapi UNBK yang berisi materi dan juga soal sesuai kisi-kisi UN 2018 ya. Kemudian kesimpulannya, iklan tersebut mempromosikan produk ya, berupa CD yang berisi tips, materi, dan juga soal sesuai kisi-kisi ujian nasional ya. Itu untuk nomor 3, isi dan kesimpulannya. Sekarang kita ke nomor 4 ya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara mengingat informasi yang disampaikan melalui iklan radio. Nah, bagaimana caranya ya? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi dengan cara kita harus mendengar dengan seksama. Kita dengarkan dengan seksama. Apa tujuannya? Agar dapat mengetahui isi serta informasi yang disampaikan. Karena melalui media radio tentunya indera yang kita gunakan adalah pendengaran kita, yaitu telinga. Dan tentunya harus kita pahami juga ya. Itu untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Di sini, bayangkan kamu adalah seorang penyiar radio yang akan mempromosikan produk seperti gambar di samping. Setelah itu, buatlah kalimat ajakan kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli produk tersebut ya. Di sini ada produk ya, yaitu buku penilaian Bu Pena. Bagaimana supaya masyarakat tertarik dengan produk ini? Nah, kalimatnya seperti apa? Di sini udah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 5 lah nih. Ayo, belilah buku Bu Pena. Buku yang akan membuatmu semakin pintar. Kita dapat mengetahui banyak hal dari buku Bu Pena. Isinya sangat berbobot ya. Segera beli buku Bu Pena. Nah, ini ya, mungkin adik-adik
beberapa kalimat ajakan supaya masyarakat bisa membeli buku tersebut. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan IPA ya, muatan IPA KD 3.9 nomor 1. Emas 24 karat atau emas murni itu dikelompokkan ke dalam, jawabannya adalah yang A, yaitu zat tunggal kelompok unsur ya. Emas itu nama lainnya adalah atau simbolnya adalah AU atau aurum ya, itu emas. Kita lanjut ke nomor 2. Air murni dimasukkan ke dalam senyawa karena air merupakan gabungan dari, air murni itu H2O ya. Jadi gabungan dari senyawa H itu adalah hidrogen ya, gas hidrogen, sedangkan O itu adalah oksigen atau gas oksigen. Jadi gabungan dari senyawa gas hidrogen dan juga oksigen. Nomor 3. Jika air dan pasir diaduk maka akan menjadi campuran, jawabannya adalah heterogen. Hal ini dikarenakan pasir yang dicampur akan mengendap di bagian dasar wadah. Nah itu makanya dinamakan heterogen karena dia tidak bisa bersatu ya. Jadi setelah dicampur nanti terakhir ada endapannya, itu namanya adalah campuran heterogen. Sekarang kita ke nomor 4. Perhatikan kedua campuran berikut. Setelah itu kerjakan soal-soal berikut. Yang A, air teh yang dicampur dengan gula pasir. Kemudian yang B, air yang bercampur dengan pasir. Nah, pertanyaannya adalah ini ya. Manakah yang menunjukkan campuran homogen? Manakah yang menunjukkan campuran heterogen? Nah, itu. Kemudian yang B, tuliskan ciri-ciri campuran homogen dan juga ciri campuran heterogen. Kalau kita lihat di sini ya, untuk yang nomor 4, yang A tadi, air teh dicampur dengan gula pasir itu adalah campuran homogen karena dia bisa larut ya, gula pasirnya bisa menyatu. Sedangkan air yang bercampur dengan pasir ini adalah campuran heterogen. Jadi yang A ini homogen, yang B heterogen karena terdapat endapan. Nah, kemudian yang B, tuliskan ciri-ciri campuran homogen dan juga heterogen. Jadi ini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Untuk yang nomor 4, nah ini mungkin kalau tadi penjelasannya kurang jelas, ini campuran homogen itu air teh dicampur dengan gula pasir, sedangkan campuran heterogen adalah air bercampur dengan pasir. Ciri-ciri campuran homogen ya, seluruh bagiannya selalu sama ya, jadi menyatu ya, sehingga zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nah, tadi air teh dicampur dengan gula pasir ya. Kemudian untuk campuran heterogen, zat penyusunnya tidak mengalami interaksi, dapat diamati dengan jelas ya, zat penyusun campuran tersebut. Jadi seperti air dengan pasir, jadi dia tidak menyatu, terdapat endapan. Itu. Kemudian nomor 5, tuliskan zat terlarut dan zat pelarut pada masing-masing benda berikut. Yang A, kuah bakso yang diberi kecap. Yang B, susu bubuk yang dilarutkan dalam air hangat. Kemudian yang C, tinta yang diteteskan ke dalam segelas air. Oke ya, di sini udah saya tuliskan juga untuk yang nomor 5. Nah, ini ya. Yang A, zat pelarutnya adalah kuah bakso, kemudian zat terlarutnya kecap. Kemudian yang B, zat pelarutnya adalah air hangat dan zat terlarutnya adalah susu bubuk. Kemudian yang yang B ya tadi. Sekarang yang C, zat pelarutnya itu ada air ya, kemudian zat terlarutnya adalah tinta. Ya, itu adik-adik sekalian ya untuk muatan pelajaran IPA. Sekarang kita ke muatan pelajaran IPS. Pak Eko memanfaatkan empang di sebelah rumahnya untuk pembudidayaan udang. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Eko adalah perikanan ya, B ya. Nomor 2 ya. Ini ada gambar ya, penjual sayur dengan gerobak. Ya, termasuk usaha ekonomi, jawabannya adalah perdagangan ya untuk nomor 2, perdagangan. Kemudian nomor 3, ayah bayi seorang dokter. Ayah bayi bertugas meriksa orang yang sakit. Sesuatu yang dihasilkan oleh ayah bayu adalah jawabannya jasa ya, jasa menyembuhkan orang sakit. Nomor 4, apa keuntungan yang diperoleh dari usaha perseorangan dan
kelompok sama ya, apakah keuntungan yang diperoleh dari usaha perseorangan dan kelompok sama? Jelaskan ya. Jawabannya tentulah berbeda ya keuntungannya. Oke, di sini berbeda atau tidak sama karena keuntungan usaha perorangan itu untuk diri sendiri, sedangkan keuntungan usaha kelompok itu dibagi dengan anggota kelompok. Nomor 5, tulislah kelebihan dan kekurangan usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, di sini kelebihannya modalnya lebih banyak, risiko kerugian ditanggung bersama. Kemudian ide dan kemampuan usaha juga lebih banyak karena banyak orang, tentunya idenya juga lebih banyak ya. Kemudian kekurangannya, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya ya, jadi dibagi bersama-sama maka bisa tidak dapat banyak ya karena dibagi bersama. Kemudian rawan terjadi perbedaan pendapat ya karena banyak orang ya. Kemudian keputusan merupakan kesepakatan bersama. Itu untuk muatan IPS. Sekarang kita ke muatan PPKN. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk jawabannya yang B, menghormati setiap perbedaan yang ada pada bangsa ini. Nomor 2, manusia tidak melakukan kegiatannya sehari-hari seorang diri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial ya, karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Lanjut ke nomor 3, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan oleh bangsa Indonesia tertulis dalam kitab, jawabannya adalah Sutasoma. Nomor 4, tuliskan 3 keberagaman yang dapat kamu temukan antara anggota keluarga di rumahmu ya. Ada keberagaman sifat, kegemaran, dan juga ciri fisik ya. Sifat mungkin ada yang pemalu, ada pemberani. Kegemaran mungkin ada yang hobi olahraga, ada yang hobi bermain musik. Nah, ciri fisik misalnya ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal. Nah, itu ya. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Nah, ini saling menghormati dan menghargai, toleransi, dan juga sikap saling tolong menolong. Itu untuk muatan PKN. Kita lanjutkan muatan pelajaran terakhir yaitu SPDB ya. SPDB, pola lantai yang membentuk garis vertikal adalah ini ya, garis vertikal ini dari sekalian ke atas. Kemudian yang nomor 2, tari Seudati merupakan tarian yang berasal dari daerah Aceh ya, tari Seudati itu dari Aceh. Kemudian nomor 3, pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tarian yang dilakukan secara berkelompok dan setiap kelompok dibutuhkan kekompakan serta keselarasan gerak ya ini ya. Jadi pola lantai tari kreasi daerah itu umumnya tarian yang dilakukan secara berkelompok ya. Kalau membentuk pola lantai karena butuh beberapa orang ya. Itu. Dan harus kompak serta selaras dalam gerakannya. Nomor selanjutnya nomor 4, properti yang digunakan pada gerakan tari berikut adalah, dan kita lihat yang dipakai adalah busur ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 5, perhatikan gerakan tari berikut. Nah, tuliskan pola lantai pada tari tersebut. Ini adalah membentuk lingkaran atau melingkar. Kemudian properti yang digunakan kuda-kudaan dan juga selendang ya. Ini menggunakan kuda-kudaan dan juga selendang. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kali ini. Dan untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.